Halo sob, ketemu lagi sama Sok Awi di sini. Ya, thank you banget yang udah nonton kemarin tentang tutorial ide. Kali ini gua akan bahas, kemarin kan ide udah ya. Yang kedua nih gua akan bahas tentang mainan ya. Karena unsurnya selain ide ya ini mainan atau objeknya, oke? Sebelumnya yang udah subscribe thank you banget. Terus yang belum subscribe, ayo di subscribe, terus di share ke temennya banyak-banyak ya supaya makin banyak lagi yang tahu tentang toy fotografi dan kita makin punya banyak teman di dalam toy fotografi. Oke sob, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita langsung bahas tentang mainan. Jadi mainan itu apa aja sih? Ternyata mainan itu banyak loh ya. Udah siap? Oke, check it out. Oke sob, nah nih hari ini gue ada beberapa mainan yang akan gue bahas ya. Karena mainan itu sebenarnya luas banget ya. Yang dinamakan mainan banyak banget gitu loh. Segala sesuatu bisa disebut mainan loh. Kayak begini aja ini mainan, ini namanya mainan kura-kura ya. Ini juga bisa jadi toy fotografi nih, bisa jadi objek atau salah satu subjek untuk kita foto gitu kan. Ini mainan gacha namanya, kalian pasti tahu dong mainan gacha itu ya. Yang masukin koin itu kalian kita nggak tahu dapatnya apa. Nah inilah gue yang dapatnya seperti ini. Padahal yang gue mau tuh sebenarnya kemarin gue maunya dapet yang warna hitam, tapi dapetnya begini. Ya, it's okay sih. Ini masih bisa diarsir. Misalnya ini kayak raw-nya ya, masih bisa diwarnain. Emang gue belum ada waktu untuk warnain. Jadi ya taruh pinnya dulu, oke? Ya, kita langsung check it out. Ya, ini mainan-mainannya. Mungkin jadi gue kasih tau dulu mungkin mainan yang di dalam pikiran kita ya, dan pikiran kita semua untuk toys fotografi itu pasti harusnya yang lebih ditonjolkan tuh biasanya yang kita tahu adalah mainan-mainan yang berartikulasi, betul nggak? Mainan-mainan yang seperti Marvel atau DC, Hasbro gitu-gitu kan, betul? Nah kalau pikirannya seperti itu kalian nggak salah, oke? Bener banget. Nah cuman nggak sampai di situ doang, oke? Gua kasih tahu. Nah untuk gua sendiri sebenarnya dalam kategori mainan pun itu ada levelnya buat gue sendiri ya. Kalau yang ada artikulasi macam seperti ini nih, gue kasih lihat ya. Ini gue punya mainan baru gue. Ini lagi seneng-senengnya gue bawa kemana-mana nih. Ini namanya Brothor ya. Ini dari Attack ya. Di sini gua nggak masalah ya. Kali ini kita ngomongin mainan, gua akan bahas beberapa dan mungkin gua akan sebut merek. Is okay buat gue ya. Ya semoga aja yang punya merek sadar diri. Enggak sih kan ya. Kali aja kan di endorse kita. Gue yang ngarep sebenarnya, bukan mereka yang ngarep ya. Oke, jadi ini adalah mainan dari Egg Attack, Beast Kingdom. Perusahaannya namanya Beast Kingdom yang mengeluarkan namanya Egg Attack atau EAA, nama kodenya ini EAA, Egg Attack Action. Nah, action maksudnya adalah dia berartikulasi, dia bisa di action, bisa diposekan. Was gitu. Nah, selama ini kita taunya seperti ini, betul nggak? Dalam toys fotografi seperti ini ya, sebenarnya enggak loh ya. Jadi salah satunya ini salah satunya nih, dia ada artikulasinya. Dan untuk hal seperti ini buat gue levelnya itu beginner kalau buat gue ya. Karena menurut gue kita menghidupkan mainan kan dalam toys fotografi kemarin kita udah belajar ya, bahwa di dalam toys fotografi disebut sebuah karya ini sebagai toys fotografi itu kalau fotonya atau karyanya itu bisa bercerita ya, atau hidup ya, atau punya cerita lah, seperti kita lagi nonton TV atau kita lagi baca komik atau baca manga gitu kan. Nah kalau nggak seperti itu ya belum toy fotografi, tapi namanya produk fotografi, oke? Nah oleh karena itu untuk bisa bercerita kita butuh mainan seperti ini ya. Ini yang pertama, oke? Kita butuh mainan seperti ini. Gue jelasin dari yang menurut gue ya, jadi mungkin salah, mungkin di luar masih banyak pengertian yang lain, tapi gue nggak merujuk ke sana. Gue bilang gue share sesuai apa yang gue tahu. Jadi menurut gue, oke? Menurut gue mainan yang berartikulasi seperti ini masih masuk kategori atau kriteria itu beginner atau pemula buat gue ya. Loh, kok pemula? Nah sebenarnya karena untuk menghidupkan sebuah cerita atau untuk menghidupkan foto mainan kita dalam sebuah framing, menggunakan mainan berartikulasi itu gampang banget ya kan. Contohnya nih, kalau nggak percaya ya, gue ambil dulu sebentar. Pernak-perniknya dia. Gudang mainan. Di belakang ada gudang mainan. Oke, jadi gini.
Nah ini kan beli ini kita dapat pernak-pernik tuh, kayak dapat ini Stormbreaker ya. Udah nonton belum nih? Gue punya apa namanya, Sukawi punya review nih tentang Brothor. Ditonton kalau belum ya, ditonton. Oke. Nanti gua taruh linknya di bawah deh biar lebih gampang ya, atau nanti gua masukin disisipin, atau udah bisa belum ya disisipin di layar nih, nanti tinggal diklik doang. Kalau bisa nanti gua coba teks ya, kalau nggak bisa nanti lihat di linknya aja. Oke. Nah ini kan kita dapat pernak-perniknya nih, ini props, namanya props. Nah untuk menghidupkan sebuah toy fotografi kita butuh mainan beserta dengan propsnya, ini namanya props. Oke. Nah kita dapat propsnya banyak dari si Brothor ini ya. Salah satunya adalah kita dapat makanan, nah dan minuman. Oke. Kalau nggak ada begini, nggak dapat dari dia pun sebenarnya kita bisa ngambil dari tempat lain, atau kita bisa beli dari tempat lain ya. Banyak kok yang jual. Oke. Gua mungkin nggak pakai yang dia punya deh, karena dia punya gampang. Kita ambil yang lain ya. Kita ambil props yang lain. Oke. Ini bawaan dia gua nggak pakai ya sob ya. Gua akan jelasin sedikit. Nah ini pemula ya, ini beginner buat gue ya, menurut gue ya. Ini mainan berartikulasi, sama halnya dengan yang mungkin Kamen Rider ya, mungkin Marvel, atau apa namanya, kayak SHF gitu ya, Super 12. Terus kayak apa namanya tuh, ini kan Base Kingdom, kayak SHF, kayak Hasbro, Marvel Legend, ya kayak gitu. Itu juga bisa termasuk ini. Oke. Nih, gua akan ambil satu scene seperti ini. Paling gampang deh pokoknya, oke. Jadi gua di sini punya mainan kecil, mainan kapal-kapalan nih, tuh. Oke, mainan kapal-kapalan ini gua akan taruh di sini. Sama gua punya props kamera, tuh, ya, kamera. Oke, kameranya kayak begini. Oh, satu lagi, untuk kita bisa menghidupkan sebuah scene, kita butuh mainan beserta bahan pendukungnya. Apa itu? Yaitu ini, upil ajaib ya. Ini namanya Glutek ya, namanya Glutek. Ini lem, tapi lemnya ini nggak merusak figur sama sekali, nggak merusak ya. Ini kita tempelin di sini. Kalau nggak balik bantu begini, karena nggak bisa dipegang mereka tuh. Jadi kan dia lagi megang tuh, ya nggak? Tuh, jadi dia lagi megang nih, teng tuh, ya kan? Sebelah lagi tangannya kita pegang, dia lagi pegang mainan satu lagi mau difoto. Nah, oke. Waduh, jatuh. Berarti ini butuh upil ajaib juga ya. Upil ajaib gua banyak di sini. Nih kayak gini kira-kira ya. Sebelah sini, sebelah sini. Tuh. Nah kita posekan seperti ini tuh. Ayo kita bawa dia. Nih bawa kamera, bawa mainan. Kayak gini. Kita foto yuk. Nah, gitu. Jadi mainan seperti ini buat gue, ini kan dalam satu scene ini udah bercerita, betul nggak? Dia sedang bawa mainannya mau difoto ya. Sama kayak kita lagi mau hunting gitu, oke? Nah, ini buat gue sebenarnya beginner. Kenapa disebut beginner atau pemula? Karena gampang banget menghidupkan scene sebuah cerita dari mainan seperti ini, ya. Kita tinggal posekan yang kita mau, ya. Kayak misalnya SAF gitu juga gampang kok. Kayak Super 12 punya, kita posekan sesuai yang kita mau ya, sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau dia duduk, ya udah kita posekan seperti kita. Nah, kesulitannya sebenarnya ada di dalam proses memosekannya ya, karena kalau kita salah salah mosein itu kelihatannya akan kaku. Nah, tapi buat gue tetap itu namanya beginner sih ya, walaupun di situ susah gitu kan, karena ya gampang untuk menghidupkan suasananya tuh, gampang pakai mainan seperti ini ya kan. Kita tinggal taruh, kita tinggal bikin posenya, kita taruh, kita cepret, jadi deh sebuah cerita. Oke. Ini ya mungkin kalian kenal dengan yang namanya Super 12 ya, kayak Kamen Rider mungkin ya, atau Marvel yang lain yang bukan selain dia, kayak Spider-Man, Iron Man mungkin ya. Hal seperti itu mungkin kalian tahunya seperti itu, is okay ya. Nah, sebelumnya gua kasih tahu dulu nih ya, ada beberapa skala mainan supaya kita ngerti. Oke? Kita nggak ini. Ini salah satunya adalah ini yang 6 inch ya. Sebenarnya untuk ini skalanya gua masih nggak jelas skalanya dia, karena dia dibilang skala Super 12, tapi bentuk posturnya tuh nggak Super 12 gitu. Bentuk posturnya tuh cebol-cebol gitu. Untuk Super 12 harusnya nggak kayak gini, tapi tingginya itu memang seukuran dengan Super 12 ya. Oke.
Jadi jangan kemana-mana, gua kasih lihat dulu, gua ambil jangan kemana-mana di situ dulu. Oke, gua ambil dulu beberapa. Jadi gua kasih lihat skala-skalanya. Oke. Oke sob, balik lagi. Nah, gua udah bawa beberapa nih. Ini, woi, ada beberapa figur di sini sob. Oke, tahu dong ini siapa? Wah, makhluk ungu ya. Dan sama si cantik ini, wes. Oke, nah, gua akan kasih tahu skalanya beberapa ya. Oke, jadi biar kita tahu nih. Jadi gua mesti pakai mainan apa nih? Sebenarnya main apa aja boleh sih. Ya, bahkan mainan McD aja gue pakai buat foto loh. Ya, gue kasih tahu dulu sob. Oke, jadi ini adalah Thanos, ukuran Thanos dari Hot Toys. Ukurannya adalah 1/6. Nah, 1/6-nya dia dengan 1/6 yang orang normal, ya beda ya. Pasti kan dia Titan ya, lebih gede. Orang normal sebenarnya skalanya segini pak. Gua kasih lihat lebih jelas deh ya, biar kelihatan. Oke sob, tunggu sebentar. Oke sob, ini 1/6 ya. Ini skala 1/6. Tapi 1/6 ini adalah 1/6 Thanos, jadi otomatis akan lebih gede. 1/6 yang normal sebenarnya segini-gini doang nih. Ya, seperti Wonder Woman ini. Oke, karena dia Titan, dia pasti lebih gede, wajar, masuk akal ya. Terus ini 1/12 ya. Ini 1/12 sob. Agak jauh. 1/12 ini pun beda-beda sebenarnya sob. Ya, 1/12 ini ada yang lebih tinggi juga, ada yang lebih pendek juga, tergantung pabrikannya ya. Tapi kurang lebih kira-kira segini 1/12. 1/12 ini ada juga yang lebih kecil dari ini loh. Kalau nggak salah keluaran Figma itu pasti lebih kecil ya. 1/8 deh. Ini 1/8 sob. Ini 1/10. Ini 1/12. Oke, Thanosnya gua geser sedikit ya. Ini 1/6. Oke. Yang umum kita tahu ya, ini 1/10. Ini 1/8. Ini 1/12. Di bawah ini masih ada sob. 1/18. Nah, ini juga salah satu mainan baru gue nih. Walaupun gue bukan lini gue ya. Ini 1/18 sob. Ini juga sebenarnya 1/12 ya. Tapi 1/12 nya dia bodinya figurnya agak beda ya. Jadi si Attack ini, si Beast Kingdom ini mereka keluarin beda sendiri posturnya ya. Ukurannya 1/12 tapi posturnya agak aneh gitu kan. Terus ini 1/18. Di bawah itu masih ada satu yang namanya Nendor. Ada juga sih masih lebih kecil. Di belakangnya kita bisa lihat ada beberapa yang lebih kecil. Nah, ini Nendoroid yang gue main ini. Geser lagi dikit aja ya, biar bisa dapat ini. Oke. Digeser lagi. Digeser lagi. Geser. Ini. Dan ini adalah Nendoroid. Nah, gue mainnya di lini ini nih. Oke, kenapa gue main di lini ini? Bukan karena murah, enggak. Lini ini ngomong-ngomong lumayan mahal juga loh. Gak kalah sama lini-lini ini. Ini karena mereka lucu sob. Ya lucu banget tuh, imut-imut gitu kan. Di bawah ini sebenarnya masih banyak tuh. Kayak belakang ini kan ada dari Funko Pop ya. Funko Pop gua nggak tahu ini skala berapa ya. Oke, terus mungkin ini lebih tinggi dari ini kali ya di sini. Di bawah ini sebenarnya masih banyak kayak gini-gini kecil-kecil gini tuh. Kecil gini. Ini nggak tahu skalanya kan, ini nggak ada skalanya kayak ginian itu. Gini nggak ada skalanya sebenarnya nih. Ya, tuh nggak ada nih skala-skalanya. Cuman bisa dipakai ya, semuanya bisa dipakai untuk toys fotografi. Oke, kecil-kecil gini tuh. Semua bisa dipakai untuk toys fotografi. Ya, ini beberapa contoh aja gua kasih tahu. Ya, bahkan yang hal-hal seperti ini pun bisa dipakai untuk toys fotografi tuh. Kepiting, burger tapi bentuknya kepiting ya. Pokoknya kayak gitu deh kira-kira. Oke sob, tuh masih banyak yang kayak gini nih. Ini Cos Baby, namanya Cos Baby. Nah, gua nggak tahu juga ini skala berapa. Ini skalanya mirip-mirip Nendo, tapi lebih tinggi sedikit. Ya, lebih tinggi sedikit. Oke, ini Cos Baby ya. Hampir ada juga yang namanya Kipos Kid ya, Kipos Cat. Namanya Kipos Cat, gua nggak tahu skalanya juga. Ya, karena mereka nggak ngukur skalanya. Oke, kira-kira kayak gini contohnya sob. Kalian bisa main di lini mana aja boleh. Ya, ini ada skala-skalanya yang gua tahu ya. Lebih dari itu gua nggak tahu.
ya, gua juga nggak gitu tahu. Nah, yang tadi gua bilang ada 1/12 yang agak beda bentuknya, agak ini kan. Ini 1/12, ini juga 1/12. Ini sama-sama 1/12, tapi karena memang bawaannya dia pembawaannya dia kan anak kecil kan, jadi otomatis pasti lebih kecil. Ya, nah skala itu ditentukan dari orang aslinya ya. Jadi ini 1/12 dari orang aslinya. Ini 1/12 dari orang aslinya. Kayak gitu-gitu kira-kira. Ya, oke. Thank you banget sob. Kita next berikutnya kita akan dengar pembagian-pembagiannya. Ya, bahwa gue yang tadi ini artikulasi, sorry, ini artikulasi, ini enggak, ini begini aja nih posenya ya. Ini artikulasi, ini artikulasi, ini artikulasi, ini artikulasi, ini minim artikulasi, ini no artikulasi juga ya. Kayak gini no artikulasi. Ini masih kepala bisa goyang-goyang sedikit. Ini juga kepala bisa muter-muter. Tuh ya. Jadi kayak gini-gini, wut. Tuh, tornya lompat, sadis. Untung aja kau pegang. Tornya udah capek dia sob. Ya, tornya udah capek dia. Dimaklumin aja. Waduh, dia ikutan jatuh. Begini deh kalau kendalanya kita toy photographer ya. Udah di setting, ya kan, udah diberdiriin, jatuh lagi. Nanti gua share di ini gua share ya gimana caranya mendirikan mainan supaya kita bisa foto tanpa stand. Nah, gua orangnya tipikalnya yang nggak pernah pakai stand ya. Bukan nggak pernah sih, jarang banget karena gua nggak suka ngapus standnya kerjaan. Aduh, ini si Selena berdiri aja susah, kasihan gue. Oke, ini si Suju berdiri dong. Gimana berdiri si Suju tadi bisa? Oke, itu deh kalau satu jatuh semua ya. Mana tadi? Ini masih beginner ya, beginner. Oke, ini udah masuk medium. Ini bisa deh medium nih, kepalanya bisa goyang dikit ya. Medium buat gue ya. Ini agak advance nih, ini dan yang lain-lain. Yang tidak ada artikulasi itu agak advance karena kita harus cari angle, terus kita harus punya konsep yang bagus supaya mereka bisa terlihat hidup bercerita. Oke, kita next yuk. Nah, oke sob, lihat kan? Udah lihat dong. Nah, jadi itu perbandingan skalanya, oke? Itu perbandingan skalanya. Ya, nanti kalian bisa pilih sendiri nih mau main di skala yang mana gitu. Bebas banget di toys fotografi itu bebas banget. Bahkan dari 2 skala mau digabung jadi 1 juga boleh, nggak masalah banget ya. Kayak tadi misalnya si Thor-nya nih, gua ketemuin sama si Thanos nih, ya kan? Wow, ketemuin sama Thanos kan, wih, apa lo gitu kan? Lebih sadis lagi tuh, weh, ampun om, weh, kita foto dulu om, wah itu ceritanya. Enggak om, mau foto aja gitu kan, bisa juga. It's okay, nggak masalah gitu kan. Yang penting ada ceritanya dan ya misalnya ceritanya nggak real nggak masalah, itu kan namanya imajinasi kita ya. Nggak real is okay menurut gue sih ya. Cuman ya jangan sampai yang aneh banget gitu kan. Yang penting masih bisa diterima dengan nalar, oke lah ya. Oke. Itu beberapa skalanya. Nah, tergantung kita mau main di mana. Gua sendiri main di Nendoroid ya. Oke sob. Hari ini mumpung lagi ngomongin mainan nih. Jadi sekalian gua kasih tahu caranya kita memposekan mainan. Oke? Memposekan toysnya kita. Gimana caranya? Kan gua lihat tuh kadang-kadang masih banyak banget ya yang salah ngeposein gitu. Kayak misalnya harusnya jalannya tangan kanan harusnya ke belakang, kaki kiri ke depan, malah dua-duanya ke depan gitu. Kayak jadi kurang sinkron gitu. Oke? Jadi gua kasih tahu nih hari ini. Ya, gua share sedikit yang gua tahu aja ya. Mungkin nggak sepenuhnya benar juga, tapi ya kita lihat aja. Oke? Jadi ada beberapa cara kita memposekan mainan. Satu yang artikulasi, kedua mainan yang minim artikulasi, ketiga seperti yang kita bahas yaitu mainan yang tidak berartikulasi. Bagaimana kita memposekan, bagaimana kita mengambil angle-nya. Oke? Check it out. Jangan kemana-mana, di situ aja ya. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya, yang subscribe dan di like, komen dan juga di share video ini ya. Terima kasih. Di situ dulu, ngopi dulu sob, biar seger. Oke sob,
Jadi di sini kan gua ada diorama nih ya, diorama simple sebenarnya ya, cuma 3 lapis papan gua jejer seperti ini. Nah gua akan kasih lihat beberapa toys ya, misalnya ini pertama kita lihat mainan yang berartikulasi. Oke sob, nah ini gua kasih lihat sob, ini gua ada mainan yang berartikulasi sob. Oke, kita bisa lihat mainan ini, kita lihat sini namanya Goku ya, Goku Kid. Nah kita panggil dia Goku aja. Oke, misalnya kita mau posekan dia jalan kan. Oke, paling gampang tuh biasa jalan, kaki kiri ke belakang, oke, kaki kanan ke depan, tangan kanan jangan ikut ke depan ya, nggak boleh. Kayak tangan kiri malah ke belakang tuh, jadinya kayak robot. Dan nggak sinkron. Nah biasakan, kita coba tes dulu di kita waktu jalan gimana. Umumnya biasa kita jalan begini. Nah, kalau sudah kaki ini sebenarnya udah oke, tapi akan lebih baik kita bikin dia lebih luas sob, supaya kelihatan lebih real lagi. Gimana caranya? Ini tangannya coba diturunin dikit, atau boleh diganti tangannya supaya yang nggak begini terus ya. Boleh, nggak apa-apa. Ini ya, kali ini gua kasih contoh aja nih. Oke, jadi seperti ini sob. Langkahnya juga nggak usah lebar-lebar sebenarnya. Ini agak tekuk gitu. Kira-kira seperti ini sob. Beda kan daripada yang tadi. Tuh, bagus ini kan. Nah tuh lihat kan, yang lebih sinkron tuh. Oke, dibanding tadi seperti ini. Sama kaki sama-sama ke depan, agak aneh menurut gue ya, kayak gitu kan, agak aneh. Yang oke begitu. Terus kita kalau udah kita tinggal mainkan ini aja, mainkan apa namanya, mainkan angle, terus mainkan ya namanya, ini matanya kan kita lihat dia memelotot ya, boleh diarahin kemana gitu misalnya, jadi dia lihat siapa gitu kan kita jalan nggak selalu lihat ke depan biasanya ya. Wis, ada apa tuh di situ. Nah, lihat nengok begitu. Nah, tinggal kita cari background yang pas. Ini kan gue cuma kasih tahu contoh aja ya. Ini kita tinggal cari background yang pas. Nah, biasanya outdoor itu keren banget foto dia. Oke, hal seperti ini ya, yang simple. Atau mau lebih mungkin bingung nih, masih bingung juga nih. Kita masih bisa tambahkan beberapa prop supaya dia lebih hidup lagi sob. Contohnya apa ya? Dia pegang Coca-Cola deh misalnya. Oke, kita kasih Coca-Cola. Ingat tuh sob, hal yang paling ini kan dipegang dia mungkin nggak bisa nempel, jadi nggak mau, kita harus kasih ginian sob supaya dia nempel sob. Oke, pegang Coca-Cola, kasih, aku dapat Coca-Cola. Ini akan membuat satu scene yang lebih hidup ya, lebih bercerita. Nah, dia jalan tuh sambil bawa Coca-Cola gitu. Halo tuh kan, lebih real, kelihatannya lebih bagus ya. Untuk yang artikulasi seperti ini gampang banget ya, gampang banget. Oke, kan kita skip dulu, udah ngerti sampai sini ya. Ini baru gua kasih tahu triknya memposekan mainan kita ya. Masih ada banyak, misalnya duduk nih, dia udah sampai nih duduk, udah posekan dia seperti duduk layaknya apa cowok duduk tuh, gimana sih, dia santai gitu kan, pegang ini ya. Sorry ya, gua nggak sempet ngambil bangku, jadi gua pakai meja ya. Jadi teman, di kehidupan asli kita nggak boleh nih duduk di meja ya, tidak boleh. Oke, ini hanya di toys fotografi aja boleh ya. Tuh kayak gitu ya, simple banget. Kalau duduk mungkin lebih gampang ya, tapi kadang-kadang ada yang agak bingung gitu, duduk itu kakinya nah beginilah ya, kadang-kadang ada yang kakinya dinaikin, terus ini agak jadinya apa ya, jadinya dia agak-agak naik nangkring gitu kakinya kan. Buat apa, kita kan duduk, ngapain kaki ngangkat gitu ya, kita duduk kayak santai gitu kan. Atau kalau yang bisa artikulasi paling enak tuh bisa diputar gitu tuh, bisa duduk begini tuh, bisa pegang begini dia duduknya tuh. Gue bikin dulu tuh, tetap dengan dia nawarin mau nggak tuh gitu, lebih simpel ya kan.
lebih santai, lebih rileks itu gayanya. Oke, terserah tergantung kita mau main di mana ya. Pokoknya seperti itu kira-kira memposekan. Kalau bisa kita posekan dulu diri kita, duduk itu seperti apa, baru kita terapkan di mainannya ya. Ini kalau yang berartikulasi gampang ya. Terus juga tadi kan gua kasih tahu ya, ini pose mata juga harus menatap kemana. Ini kan lagi natap orang tuh, nawarin orang. Jangan dia nawarin orang tapi matanya mau nggak gitu kan, aneh, malu-malu gitu ya kan, aneh gitu. Atau dia ke atas tuh, atau ke samping sini, tapi dia nawarin ke sini, mau nggak gitu kan, aneh ya, nggak sinkron. Jadi harus sinkron sebenarnya. Oke, ini yang berartikulasi, yang minim artikulasi seperti ini misalnya ya, seperti ini Nendoroid. Ini artikulasinya minim, cuma kakinya tuh cuma nggak bisa tekuk dengkulnya tuh, cuma kaki doang lurus ini ditekuk, tangan sini begini ya. Terus kepala sih oke lah, orang masih bisa ya. Tangannya tuh karena udah standby begini gitu ya. Jadi kita harus posekan sama sebenarnya. Kalau mau ngambil posenya dia sama lah ya, kita taruh sama, dia tetap pegang, sama-sama pegang apa namanya, Coca-Cola ya, tetap sama-sama pegang Coke. Oke. Walaupun agak, kalau ini Nendoroid sebenarnya untuk propsnya itu dia lebih bisa masuk kemana aja sebenarnya tuh. Kayak gini kan nggak kelihatannya nggak aneh kan, agak lucu aja gitu. Karena dia nggak ada skalanya kalau Nendoroid itu. Oke. Kita tinggal berdiri salah ngambil Nendo, ini agak susah berdirinya. Kita tinggal posein dia berdiri, terus kita tinggal ambil angle. Oke. Untuk Nendoroid, kalian yang penasaran bisa lihat di Instagram gue ya, pose-posenya seperti apa, naturalnya seperti apa tuh kan. Gua senderin aja. Oke, pokoknya kira-kira berdirinya begini tuh, jangan diberdiri agak jomplang tuh, kayak gini lah kira-kira. Mau sendirinya susah nih, karena kepala dia berat sih. Biasanya sih gampang kok berdirinya. Hari ini lagi grogi nih, soalnya grogi. Enggak ada, karena ini udah lama gua nggak pernah berdiriin lagi sih, udah lama nggak pernah foto ini. Dan sekarang ini Nendoroid itu kakinya udah agak-agak lebar ya, ini kakinya kecil banget asli. Sabar ya, memang harus agak sabar kan, pokoknya oke lah kira-kira kayak gitu ya, daripada lama gua pegangin aja ya, kayak gini. Ini tuh arah kamera kita mau kemana, misalnya kita ambil dari depan begini nih ya, depan begini. Jangan kita boleh pose begini kalau ada lawan bicara di atas nih, di depan sini ya. Tapi kalau nggak ada, dia agak aneh, ngapain dia begini gitu kan. Oke, jadi disinkronkan saja sebenarnya. Dia punya mimiknya, apanya semuanya ya. Nah terus tangan ini kan dia tangannya mau masuk saku nih, jangan dibikin begini gitu kan, jadi aneh nanti ya. Tetap dimasukin saku aja ya, oke, kayak gitu. Penasaran, biasanya gampang berdirinya, baru kali ini susah berdiri Nendo. Gua salah keluarin Nendo sih memang. Nah ini memang agak susah Nendo yang ini. Untuk berdiri itu memang agak susah, agak tricky banget ini. Pokoknya bisa berdiri harusnya. Kalau udah nggak bisa berdiri, penasaran nih, sampai bisa berdiri. Masa ya kayak gitu dong kan, jadi bayangannya salah deh. Coba sini harusnya tuh ya, jadi seperti itu sob. Ini yang minim artikulasi, tetap masih bisa mainkan artikulasinya dengan seminim itu, kita bisa manfaatkan sebisa kita. Oke. Next ya, itu yang kedua. Next ya, kalau tidak ada artikulasi sama sekali, misalnya kayak gini, ini kan ada artikulasi nih tuh, dia posnya udah begini kan, mati begini, tapi kepala bisa goyang sih. Ini masih mending, ini masih kepala masih bisa goyang. Oke, gini untuk menghidupkan dia sebenarnya gampang banget ya. Kita tinggal taruh meja aja depan dia, kasih kopi di sini, kasih props kopi. Mana kopi gue tuh, jadi deh dia lagi ngopi sambil main game ya kan. Simple sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kan, nah ini satu lagi, kalau yang benar-benar nggak ada artikulasi nih sob, sama sekali nggak ada. Contohnya kayak gini nih,
Ini nggak ada artikulasi sama sekali ya. Ini kemarin gua dapat dari Kusma Company ya, dapat dari challenge-nya My First Nendoroid. Gua nggak ngerti, kali ini gua dikirimnya bukan Nendoroid 1, yang satu lagi pop up nih ya, suruh gua promote kali, gua nggak ngerti juga, tapi gua seneng ya. Kayak gini, ini nggak ada artikulasi sama sekali ya. Kayak begini mau nggak mau kita harus ngambil angle, mainkan angle kita mau ngambil tema ya. Jangan sampai salah ngambil angle, oke? Ini kemarin gua coba foto agak tricky memang ya, sampai saat ini belum gua posting karena gua masih bingung dengan gayanya agak ini. Karena dia ini pasangannya ada satu karena lagi berdiri gitu loh, tanpa dia. Nah gua juga nggak tahu, kemarin si Kusma Company kirimin gua dia doang cowoknya, ceweknya nggak dikirim ya, sedangkan yang satu lagi Nendoroid gitu. Kalau mau ini aja dua-duanya kan lebih enak ya nggak? Jadi ya oke lah, ini juga hadiah kan. Jadi kok kayak begini sob ya, balik lagi nih, kok kayak begini kita harus tricky, mesti pintar ngelihat tuh. Kalau kita foto dari depan akan aneh banget. Waduh, dia otomatis kan ini dia pasti lihatnya ke depan lah, betul nggak? Dia lihat ke depan sini kan, sedangkan ini posisi kita ngambil angle dari depan. Kalau ada orang di sini otomatis nutupin, nggak akan kelihatan, betul nggak? Jadi mau nggak mau, untuk ini kita harus pindah-pindah ngambil angle pak, ya sob ya. Tuh, angle agak samping, jadi ada orang berdiri di sini, lagi ngomong sama dia misalnya. Terus satu mainkan, lihat di miliknya dia di mana, kita mainkan dari angle itu, ya. Tetap masih bisa dimainkan sebenarnya, ya. Walaupun nggak ada artikulasi. Makanya gue bilang untuk ini kan lebih mudah sebenarnya ya. Mudah susah sih, tapi buat gue sih gue bilang ini lebih mudah, ini beginner banget nih mainan ini untuk kita bikin sebuah scene cerita ya. Tapi kalau yang ini oke lah, agak naik tingkat sedikit karena kita udah harus main angle sama main angle ya, cuman ini kan minim artikulasi, jadi nggak semudah itu gitu untuk menghidupkan dia dengan artikulasi yang minim banget gitu kan. Dia dipaksa duduk nggak akan bisa, tapi masih bisa gitu kan. Jadi asal ada penutupnya di depannya, jadi kaki tinggal dibuka ya, kaki tinggal dicabut gitu. Ini posisi duduk, kaki turun ke bawah, ada meja nutupin, itu udah kelihatan banget dia duduk ya, tetap masih bisa. Tapi kadang-kadang ada bagian bawahnya ada duduknya, tapi nggak semua figur ada ya, beberapa figur aja. Nah yang kayak gini gue bilang advance, kenapa? Karena sama sekali kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bermain di satu titik, yaitu angle. Nah jadi mau kita harus pinter concepting sama pinter nyari angle-nya ya, supaya kelihatan dia bisa hidup ya. Sampai saat ini juga kayak mainan kayak begini sedang gue pelajari gitu, maksudnya sedang gue gelutin ya untuk gue foto mainan yang tidak ada artikulasi ya. Gue juga belum jago banget untuk ngambil mainan-mainan seperti ini ya, masih belajar. Tapi kalau yang kayak gini-ginian itu udah biasa buat gue ya. Kalau Nendo gitu yang medium itu juga oke lah, udah mulai paham gitu kan gimana cara ininya tuh. Ini sebenarnya gampang banget loh, lu mau bikin dia hidup tuh, lu tinggal kasih dia game di depan kan, duduk bermain game, matanya tuh udah dia akan bermain game gitu. Mana ya kok punya game ya. Nah kebetulan waktu itu gua ada bikin 3D printing ya, gua ada ngeprint keluar ini apa namanya switch ya. Nah, jadi gampang, ini tinggal kita bikin ini. Ingat tetap ya, dia nggak akan bisa pegang karena tangannya agak ini kaku kan. Terus kita butuh bantuan ini sob, namanya upil ajaib. Namanya adalah glue tape ya. Kita tinggal tempel di tangannya tuh sob. Oke, terus taruh aja ini ya. Tuh. Oke, nempel kan? Jadi tinggal posein. Nah, dia lagi main switch. Wow. Tuh dia lagi main switch. Walaupun tangannya agak aneh ya, tapi waktu di foto kita kalau pintar ngambil angle-nya akan berubah sih. Ekspektasi yang kita lihat waktu kita lagi ini. Nah, tuh. Kan? Tuh, dia lagi main tuh. Nah, kalau lagi main gini asiknya biasanya kan duduk ya. Tuh, ya nggak? Duduk sila. Ya kan? Tuh. Ini kan seru banget tuh. Wah, dia udah masuk ke dunia dia sendiri. Sebenarnya ya, ini nggak usah pusingin dulu. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya untuk nge-pose mainan. Tapi ya harus sering-sering kita latihan sob. Oke? Kita balik lagi. Udah ngerti ya sampai sini ya. Nah, jadi buat gue itu mainan bermacam-macam ya kan. Bagaimana kita menyatukan mereka supaya ada cerita. Nah, balik lagi ke kita mau bikinnya seperti apa. Kita udah belajar kemarin ya, itu dari ide ya. Kita mau ambil ide apa, nanti kita bikin konsepnya. Kayak tadi gue bilang kan, konsepnya si dia sama dia kan bisa aja gabung gitu kan. Kita tinggal bikin konsepnya mau seperti apa gitu kan.
udah itu udah tinggal eksekusi gitu, gampang kan? Nah jadi gua kasih tahu kali ini ya, mainan itu kayak yang tadi ya, beberapa macam itu kita bisa pilih salah satu ya, boleh banget mau pilih dia mana aja boleh, mau main di mana aja boleh ya, selama cerita itu bisa diterima, ceritanya masuk akal lah istilahnya gitu kan. Kalian punya mainan apa nih sekarang ya, kalian punya mainan apa nih, ayo boleh banget sekarang saat ini juga, habis ini juga kalian boleh langsung eksekusi, langsung keluarin mainannya, jadi nggak usah pikir panjang ya. Mainan apapun bisa dijadikan toy fotografi ya, apapun, nggak ada batasannya menurut gue ya. Jadi itu bebas kalian, kita berkreasi di dalam toy fotografi, asah kita punya ini, jangan bilang wah ini kegedean nih, gimana ya cara bikin ini, oh, nggak susah nih, bisa, tetap bisa gitu. Kayak tadi gue bilang kan, bisa aja dia jadi anak kecil misalnya tahunnya sini, dia jadi bawa apa kan bisa ceritanya, kita yang bikin sendiri, kita karang sendiri ceritanya, is okay gitu loh. Oke, kita bebas untuk menentukan jalan ceritanya. Kenapa? Di dalam toy fotografi kita nggak hanya kayak kemarin bilang, kita belajar landscape fotografi, potret fotografi, produk fotografi ya, nggak itu doang, tapi di dalam toy fotografi kita belajar yang namanya kita menjadi director atau kita menjadi sutradara, kita mengcreate sebuah cerita, mau dibawa kemana nih cerita ini ya kan. Nah mumpung lagi ada challenge kan, lagi ada banyak challenge nih, apalagi saat ini mungkin lagi ada beberapa challenge yang kita ikutin, oh boleh banget ya kita mengcreate cerita kita tuh, boleh banget ya. Kalau bisa sih kita bikin satu cerita yang dimana atau dengan konsistensi kita ya, kita bikin cerita seperti ini. Oh sering nih misalnya suka dengan cerita-cerita yang baper-baper, ya udah kita bikin framingnya tuh atau ceritanya tuh dalam foto kita tuh baper, misalnya cerita-cerita dengan membawa perasaan, misalnya suka-sukaan ya kan, mengasihi atau pakai itu-gitu. Nah itu nanti begitu kita konsisten dengan hal seperti itu, misalnya kita jalankan sebulan 2 bulan, orang akan begitu melihat satu foto, foto si Ani gitu kan, karena ciri khas kita udah muncul gitu di situ. Misalnya kita suka foto yang perang-perangan, yang action, yang berantem, kita bikin itu terus, orang kan ini foto. Sebenarnya di dalam perang-perangan pun ada banyak ciri khasnya sebenarnya ya, ada banyak banget ciri khasnya. Jadi orang akan bisa melihat gitu, kedepannya orang akan bilang, ini foto si Ani, ini foto si B nih gitu. Jadi kita akan mudah dikenali lewat karya kita ya. Sebenarnya tujuan dari toy fotografi itu ya kita have fun sebenarnya ya, have fun berkarya, membebaskan imajinasi kita lepaskan imajinasi kita capture dalam framing yang kita buat gitu kan. Nah tapi jangan sampai di situ ya. Begitu udah dicekrek, udah dilihat, jangan lupa diposting dong, ya nggak? Itu penting banget. Jadi itu mesti diposting. Kalau nggak diposting, kita nggak pernah tahu karya kita atau kita punya level udah sampai mana nih, gitu kan? Karena dengan diposting, orang-orang kan melihat, orang kan komentar. Mungkin juga akan banyak yang komentar nggak suka, ada komentar suka, ada komentar oh ini kurang nih sana. Itu kita tampung semua sebagai pembelajaran, ya. Jadi nggak bukan, kan gue udah capek-capek bikin nih ya, gue udah capek bikin, kok lu komplainnya macam-macam sih gitu. Ini oke ya, karena yang menilai karya kita bukan kita ya, yang menilai karya kita adalah orang lain. Nah itu adalah pure penilaian yang luar biasa yang kita bisa peroleh, satu kebanggaan yang bisa kita peroleh bisa foto kita tuh di appreciate atau dihargai oleh orang, apalagi dihargai oleh orang dari luar negeri. Wah, kita itu luar biasa ya. Kayak gue juga udah beberapa kali. Dulu malu-malu untuk posting tuh. Aduh. Terus dulu juga gitu. Waktu pertama posting, terus ada yang komen agak bete sebenarnya, begitu dapat yang komentar yang kok ini komentarnya jelek banget sih gitu loh. Kayak menjatuhkan gitu. Tapi begitu gue lihat dari sisi yang beda, sisi satu lagi, gue jadikan itu batu loncatan, jadi batu pijakan gitu. Jadi oke, di sini kurang kayaknya nih, gue coba ubah. Sampai saat ini ya oke gitu kan. Bukan kalau coba ya, gue terima pertama ya, gue terima komentar begitu, terus gue down, terus gue udahlah nggak mau buat lagi. Mungkin gue nggak seperti ini sekarang gitu kan. Tapi karena dasarnya gue suka dengan namanya mainan, dasarnya gue suka dengan namanya fotografi,
dan gue bisa combinein itu, dan begitu di komentar orang, walaupun awalnya sempet apa sih orang bilang dongkol ya, sempet sebel gitu teman, begitu gue lihat lagi ke depannya lebih jauh lagi, ternyata ini bisa gue rubah, mungkin bener nih dia bilang nih, gue rubah deh. Sampai saat ini ya puji Tuhan, bukan banyak ya, adalah beberapa penghargaan yang gue dapat gitu kan. Jadi penghargaan yang sebenarnya gue dapat itu adalah penghargaan yang bukan reward ya. Reward itu buat gue itu adalah bonus sebenarnya. Tapi komentar dari misalnya gue kan di setiap kita juga pasti punya toy photographer pujaan atau panutan gitu kan. Nah, gue juga ada, bukan nggak ada. Nah, begitu orang panutan gue komen ke gue, nah itu penghargaan yang luar biasa menurut gue yang gue terima. Wih, gue bisa seneng banget gitu kan. Apalagi dari karya kita bisa dapat reward. Itu lebih-lebih. Tapi buat gue bukan berarti karena reward gue bikin sebuah karya, enggak ya. Tapi gue bikin sebuah karya karena gue suka, itu intinya ya. Jadi hari ini kita ngomongin tentang mainan ya, udah tahu kan mainannya ya, yang tadi gue kasih tahu tuh udah banyak tuh, jadi nggak usah pusing lagi ya, next nggak usah pusing lagi, mainan apa nih, gue nggak punya mainan nih, bohong banget kalau nggak punya mainan ya, bohong banget ya, itu namanya kamu membohongi diri sendiri, jahat kamu ya, nggak boleh. Jadi mainan apapun ada, pasti ada di rumah, kita punya mainan ya, kayak begini-begini nih yang gue kasih tahu nih ya, kayak gini ya, ini kan mainan juga nih. Ini juga bisa jadi objek foto. Nah, kita bisa bikin cerita dulu, kita bayangin ya, dinosaurus yang harusnya gede, megah, ganas, jadi begini. Kebayang dong foto apa yang akan kita bikin seperti ini. Nah, udah bisa kebayang dari bentuk ini, udah bisa kebayang gitu kan. Thor yang harusnya ini, tapi memang ada di filmnya Thornya gendut ya. Nah, itulah kenapa gua ambil Thor ini kemarin, karena dia pakai baju casual ya, terus gendut gitu kan, terus lucu. Terus begitu gue lihat ternyata ini nggak mirip Thor ya, mirip Tuhan Yesus. Mirip banget. Gue jadi ketawa sendiri kalau ngeliat gini ya. Jadi sobat, oke ya, jadi sob jangan lupa ya, siapkan mainannya ya. Sudah, kalau begitu thank you banget udah ikutin Sukawi kali ini. Kita ketemu lagi di next episode ya. Next episode mungkin gue akan bahas tentang gears ya, jadi tentang kamera mungkin, atau tentang lighting. Oke, karena dua ini juga lumayan unsur yang cukup kritikal ya di dalam sebuah fotografi. Oke, akhir kata thank you banget udah ikutin Sukawi kali ini di episode ini tentang tutorial tentang mainan ya. Gua udah dikasih tahu beberapa macam mainan. Keputusannya kembali lagi ke kita masing-masing mau main di mana ya. Kalau bisa main di Nendo aja, biasa sama gue ya. Kamu main di Nendo. Terus kalian kalau suka kalian boleh like video ini, kalau nggak suka ya di like juga. Ini kan nggak pungut biaya ya, gratis kok. Terus subscribe juga gratis loh, nggak dipungut biaya aja. So subscribe sekarang ya, terus pencet loncengnya jangan lupa. Dan gua thank you banget kalau kalian mau share video ini ya, dan mau komen ya, gua thank you banget. Terus kalau yang nggak jelas juga boleh komen ya, dan mungkin pembahasan gue tadi nggak jelas, kalian boleh komen di bawah. Thank you sob. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya, di episode berikutnya. Tuhan berkati. Sampai ketemu di next video, next episode. Sukawi out. Bye. Wih, wah jatuh. Copot, bray. Untung copot, bukan patah. Kalau enggak, bingung gue. Kan itu mereka. Tinggal retur. Enaknya dia spesial panel begitu. Oh iya, sampai lupa. Kalian kalau bingung cari mainan, langsung aja klik ke Tokopedia-nya Tirta Toys 168. Di sana banyak banget mainan yang bisa kita beli, yang bisa kita pakai untuk toys fotografi. Oke, linknya gua taruh di bawah ya. Terus kalau nggak mau ketinggalan infonya, kalian bisa langsung follow Instagramnya Tirta Toys 168 sekarang juga ya. Terus Instagram gue dong ya, di follow juga di Packing25 atau diketik aja Sukawi, nanti muncul kok ya, Packing25. Linknya juga taruh di bawah kok. Oke, ciao, udah malam, mau pulang. Bye bye.